Bayangkan pola-pola raksasa yang hanya bisa terlihat dari langit melintasi gurun luas di Peru. Apakah Nazca Lines ini sebuah pesan kuno, kalender astronomis, atau mungkin jejak makhluk luar angkasa? Selamat datang di Gunung Nazca di Peru, rumah bagi salah satu fenomena arkeologi paling membingungkan di dunia, Nazca Lines. Gambar-gambar raksasa ini dibuat oleh peradaban Nazca antara 500 sebelum Masehi hingga tahun 500 Masehi, mencakup garis lurus yang panjang, bentuk geometris, dan gambar binatang yang dikenal sebagai geoglif. Peradaban Nazca berkembang di pesisir selatan Peru sekitar tahun 100 sebelum Masehi hingga 800 Masehi. Mereka adalah masyarakat yang tangguh, mampu bertahan di salah satu lingkungan paling keras di dunia, yaitu gurun pesisir kering yang sangat panas di siang hari dan dingin di malam hari. Dalam kondisi yang menantang ini, masyarakat Nazca membangun budaya yang unik dan kuat, dengan pencapaian dalam bidang pertanian, seni, serta arsitektur. Masyarakat Nazca mengandalkan pertanian untuk bertahan hidup. Namun mereka menghadapi tantangan besar karena curah hujan yang sangat minim di daerah gurun. Untuk mengatasi hal ini, mereka menciptakan sistem irigasi bawah tanah yang canggih, yang dikenal sebagai pukios. Pukios adalah terowongan bawah tanah yang digunakan untuk menyalurkan air dari pegunungan ke ladang-ladang pertanian, memungkinkan mereka menanam tanaman seperti jagung, kacang-kacangan, dan kapas. Selain sistem pertanian yang canggih, peradaban Nazca juga terkenal karena ketampilan seni dan kerajinan mereka. Mereka menghasilkan kerajinan tembikar yang indah, dikenal dengan warna-warna cerah dan desain rumit yang menggambarkan hewan, tumbuhan, serta dewa-dewa mereka. Tembikar Nazca seringkali digunakan dalam upacara keagamaan, menunjukkan bahwa seni dan spiritualitas sangat berperan dalam kehidupan mereka. Namun, warisan terbesar mereka yang menarik perhatian dunia adalah Nazca Lines. Geoglif raksasa ini dibuat dengan mengikis lapisan atas tanah berwarna gelap untuk menampilkan lapisan yang lebih terang di bawahnya. Mereka menciptakan lebih dari 800 garis lurus, 300 bentuk geometris, dan 70 pola yang menggambarkan hewan dan manusia. Nazca Lines dibuat dengan teknik yang sangat sederhana, tetapi skala dan presisi pola-pola ini membuatnya menjadi salah satu misteri arkeologi terbesar di dunia. Tidak ada yang tahu pasti mengapa Nazca membuat geoglif ini, tetapi banyak yang percaya bahwa mereka memiliki makna spiritual atau astronomis yang dalam. Nazca Lines terdiri lebih dari 800 garis lurus, 300 bentuk geometris, dan sekitar 70 pola hewan, tumbuhan, dan bentuk-bentuk lainnya yang diukir di dataran tinggi Nazca di Peru. Pola-pola ini yang hanya bisa terlihat dengan jelas dari ketinggian, meliputi desain yang sangat rumit dan proporsional, dengan setiap pola menunjukkan keterampilan luar biasa dan pemahaman geometri yang mendalam dari masyarakat Nazca. Pola yang paling mendasar di Nazca Lines adalah garis-garis lurus yang membentang beberapa kilometer, menembus gurun tanpa henti. Selain garis-garis lurus ini, ada juga bentuk-bentuk geometris seperti trapezoid, spiral, segitiga, dan zigzag. Garis-garis ini mungkin memiliki fungsi yang bersifat astronomis atau ritual, seperti panduan jalan setapak atau sumbu untuk mengamati fenomena langit. Nazca Lines juga menampilkan pola-pola besar yang menggambarkan hewan seperti burung kolibri, kera, laba-laba, ikan paus, bahkan ular berkepala dua. Masing-masing hewan ini diukir dengan presisi, dan beberapa di antaranya mencapai panjang lebih dari 100 meter. Desain hewan-hewan ini mungkin terkait dengan kepercayaan dan mitologi masyarakat Nazca, yang mempercayai bahwa hewan-hewan ini memiliki makna spiritual atau simbolik yang mendalam. Salah satu pola yang paling menarik adalah figur humanoid yang dikenal sebagai astronot atau manusia besar. Sosok ini berdiri dengan tangan terangkat dan memiliki kepala yang besar, yang membuat beberapa orang berspekulasi tentang keterlibatannya dengan makhluk luar angkasa. Ada juga figur manusia lainnya yang tampak seperti penari atau penghibur dengan bentuk tubuh dan tangan yang melengkung. Beberapa pola menggambarkan bentuk tumbuhan dan pohon, meskipun jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan hewan dan bentuk geometris. Ini mungkin menunjukkan peran penting tumbuhan dalam kehidupan spiritual atau keseharian masyarakat Nazca, seperti kaitannya dengan pertanian atau ritual kesuburan.
Spiral dan trapesium adalah dua bentuk yang menonjol dalam pola-pola naskah. Spiral mungkin mewakili konsep tak terhingga atau aliran energi, sementara bentuk trapesium memiliki kesan yang lebih stabil dan mendasar. Trapesium dan garis zigzag yang luas mungkin menunjukkan tempat kumpulnya energi spiritual atau jalur ritual yang mengarahkan masyarakat naskah dalam kegiatan upacara. Naskah Lines di Peru telah menimbulkan berbagai spekulasi mengenai fungsi dan maknanya sejak ditemukan. Pola-pola raksasa ini mencakup garis-garis lurus, bentuk geometris, serta gambar hewan dan manusia yang hanya dapat terlihat jelas dari ketinggian. Para peneliti dan ahli arkeologi telah mengemukakan beberapa teori yang mencoba menjelaskan alasan dibalik pembuatan naskah Lines, yang meliputi fungsi astronomis, ritual keagamaan, hingga tanda komunikasi dengan makhluk luar angkasa. Berikut adalah teori-teori fungsi dan makna dari naskah Lines. Banyak arkeolog percaya bahwa naskah Lines berfungsi sebagai semacam kalender astronomis. Menurut teori ini, garis-garis lurus dan beberapa bentuk geometris di naskah Lines mungkin sejajar dengan posisi matahari, bulan, dan bintang pada waktu-waktu tertentu dalam setahun. Sebagai masyarakat agraris, peradaban naskah mungkin menggunakan garis-garis ini untuk menandai waktu dalam siklus tahunan mereka, seperti pergantian musim atau waktu terbaik untuk menanam dan panen. Beberapa garis bahkan mungkin mengarah pada titik balik matahari dan equinox, sehingga berfungsi sebagai alat untuk memahami waktu. Naskah Lines mungkin berfungsi sebagai bagian dari ritual keagamaan. Dalam budaya naskah, binatang-binatang yang digambarkan pada pola-pola ini diyakinkan memiliki makna spiritual yang dalam dan mungkin dipersembahkan kepada dewa-dewa mereka untuk meminta keberuntungan atau kelimpahan dalam hasil panen. Misalnya, bulung kolibri dianggap membawa hujan, sementara laba-laba dan kera juga memiliki makna sakral dalam mitologi mereka. Garis-garis ini mungkin juga berfungsi sebagai rute bagi para pemuka agama untuk melakukan prosesi atau persembahan kepada dewa-dewa, terutama untuk mengundang hujan di lingkungan yang kering. Beberapa peneliti mengusulkan bahwa garis-garis lurus yang panjang di naskah Lines mungkin merupakan jalur ritual atau jalan spiritual yang dilalui oleh para pemimpin keagamaan. Garis-garis ini bisa saja dipakai sebagai rute perjalanan yang mencerminkan perjalanan spiritual atau sebagai bagian dari upacara yang menandai perjalanan menuju pencerahan. Garis-garis lurus yang membentang jauh ini mungkin memiliki arti simbolis sebagai jalur yang menghubungkan dunia manusia dengan alam dewa. Lingkungan gurun yang kering mungkin membuat masyarakat naskah mengandalkan ritual kesuburan dan pemanggilan hujan. Teori ini menyatakan bahwa naskah Lines, terutama pola hewan seperti bulung kolibri, digunakan sebagai bagian dari upacara untuk menarik hujan. Pola-pola ini mungkin mencerminkan harapan masyarakat untuk kesuburan tanah dan kelangsungan hasil pertanian di lingkungan yang tidak ramah. Ritual-ritual ini mungkin disertai dengan persembahan atau tarian yang dilakukan di sekitar garis-garis tersebut. Teori yang paling kontroversial adalah bahwa naskah Lines dibuat sebagai tanda atau bentuk komunikasi dengan makhluk luar angkasa. Bentuk-bentuk yang hanya dapat dilihat dari ketinggian ini telah menimbulkan spekulasi bahwa mungkin peradaban naskah berusaha berkomunikasi dengan entitas dari luar bumi. Beberapa garis dan pola bahkan dipandang sebagai landasan atau petunjuk visual yang diarahkan ke langit, meskipun tidak ada bukti konkret yang mendukung teori ini. Naskah Lines terus menjadi bahan spekulasi dan daya tarik bagi mereka yang tertarik pada teori alien kuno. Beberapa peneliti menganggap naskah Lines sebagai bentuk seni tanah atau ekspresi budaya yang dibuat untuk menegaskan identitas dan kepercayaan masyarakat naskah. Sebagai komunitas dengan hubungan yang kuat dengan alam dan dunia spiritual, menciptakan karya seni besar di gurun mungkin menjadi cara mereka untuk menandai keberadaan mereka dan menyampaikan pesan ke generasi berikutnya. Pola-pola besar ini juga berfungsi sebagai karya seni yang dapat dilihat oleh dewa-dewa mereka dari Pola-pola besar ini juga mungkin berfungsi sebagai karya seni yang dapat dilihat oleh dewa-dewa mereka dari langit, seolah-olah mengundang mereka untuk melihat hasil kreasi masyarakat naskah. Beberapa ahli juga mengemukakan teori bahwa naskah Lines berfungsi sebagai panduan visual atau alat navigasi. Bentuk-bentuk yang lebih sederhana dan garis lurus yang membentang jauh mungkin digunakan sebagai panduan bagi masyarakat kuno yang menjelajahi atau berpindah antar wilayah di padang pasir. Garis-garis ini yang terlihat seperti penanda jalan dari ketinggian mungkin membantu mereka untuk mencapai lokasi penting atau tempat yang dianggap sakral.
Pemetaan udara dengan drone dan fotografi udara telah memungkinkan para ilmuwan untuk melihat Nazca Lines dari sudut pandang yang lebih luas, mengungkapkan pola-pola yang sulit atau tidak mungkin terlihat dari tanah. Drone dan teknologi pemetaan udara telah membantu peneliti mengidentifikasi pola-pola baru yang sebelumnya tersembunyi, termasuk geoglif-geoglif kecil yang tidak pernah terlihat sebelumnya. Hal ini memberikan pemahaman yang lebih lengkap tentang skala dan keterkaitan dari pola-pola tersebut di seluruh wilayah Nazca. Pemindaian laser dan pemetaan 3 dimensi telah membawa detail baru tentang Nazca Lines, termasuk kedalaman ukiran dan kondisi garis-garis tersebut. Teknologi ini memungkinkan peneliti untuk mengukur dan merekonstruksi pola-pola dengan akurasi tinggi, bahkan dapat memetakan bagian yang terkikis oleh waktu. Hasil pemetaan 3 dimensi memberikan data yang dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut, seperti memeriksa pengaruh erosi dan menentukan kapan dan bagaimana beberapa garis dibuat. Penelitian geologi telah membantu mengungkap teknik pembuatan Nazca Lines. Dengan mempelajari struktur tanah, para ilmuwan menemukan bahwa garis-garis ini dibuat dengan mengikis lapisan atas tanah gelap untuk mengungkap lapisan yang lebih terang di bawahnya. Analisis geologi ini juga menunjukkan bahwa masyarakat Nazca mungkin menggunakan alat sederhana namun efektif, seperti tongkat dan batu, untuk membuat pola besar tanpa alat berat. Analisis polen dan lingkungan di sekitar Nazca Lines telah mengungkap informasi tentang iklim dan ekosistem kuno. Dengan mengambil sampel polen dari lapisan tanah, para peneliti dapat mengetahui jenis tanaman yang ada pada masa peradaban Nazca. Hasil ini menunjukkan bahwa gurun ini mungkin dulunya memiliki lebih banyak vegetasi, yang kemudian mengalami perubahan karena aktivitas manusia atau perubahan iklim. Dengan menggunakan analisis isotop pada tulang manusia yang ditemukan di sekitar wilayah Nazca, para ahli antropologi dapat menentukan asal-usul dan pola migrasi masyarakat Nazca. Penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Nazca mungkin memiliki interaksi dengan kelompok lain di Peru, memperkuat gagasan bahwa Nazca Lines adalah pusat budaya penting yang menarik orang-orang dari berbagai daerah. Teknologi radar penetrasi tanah, Ground Penetrating Radar atau GPR, dan magnetometer telah membantu para arkeolog mendeteksi struktur yang terkubur di sekitar Nazca Lines. Alat ini mengungkap adanya kemungkinan jalur atau struktur di bawah permukaan yang mungkin berhubungan dengan Nazca Lines. Teknologi ini memberi petunjuk bahwa Nazca Lines mungkin merupakan bagian dari jaringan struktural yang lebih besar yang memiliki makna keagamaan atau sosial. Dengan data pemindaian 3 dimensi, drone dan GPR, para peneliti telah membuat rekonstruksi virtual dari Nazca Lines, memberikan pandangan yang lebih mendalam dan memudahkan publik untuk memahami skala serta keindahan pola-pola tersebut. Rekonstruksi ini memungkinkan pengunjung virtual untuk melihat Nazca Lines dari perspektif udara dan memahami kompleksitas desainnya tanpa harus berada di lokasi. Nazca Lines merupakan situs yang rentan terhadap kerusakan akibat cuaca, erosi, dan aktivitas manusia. Penelitian modern juga melibatkan kolaborasi internasional untuk menjaga dan melestarikan Nazca Lines. Dengan bantuan teknologi konservasi terbaru, para peneliti berupaya melindungi pola-pola ini dari kerusakan lebih lanjut sehingga dapat terus dipelajari dan dinikmati oleh generasi mendatang. Nazca Lines tetap menjadi salah satu misteri terbesar dalam arkeologi, sebuah bukti keajaiban manusia yang menciptakan sesuatu yang begitu besar dan kompleks di lingkungan yang keras dan tandus. Penelitian dan teknologi modern telah mengungkap beberapa informasi penting, tetapi masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Nazca Lines mungkin merupakan kalender astronomis, jalur ritual, karya seni, atau tanda spiritual yang ditunjukkan untuk dewa-dewa atau bahkan makhluk luar angkasa, sesuai dengan beragam teori yang ada.